Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang berkaitan dengan keberangkatan ibadah haji, dan juga akan membacakan apa saja perlengkapan ibadah haji untuk seorang wanita yang harus dipersiapkan dan dibawa pada saat melaksanakan ibadah haji. Di sini ada sekitar 50 item lebih Bapak Ibu. Untuk itu silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan alat tulisnya dan mencatatnya. Ini khusus untuk perlengkapan haji wanita. Yang pertama yang perlu dipersiapkan yaitu baju ihram perempuan 2 set. Yang namanya 2 set itu sudah termasuk dengan kudungannya. Dan silahkan membawa baju ihram ini, yang perempuan ini adalah warna putih. Ya, diusahakan membawa yang warna putih karena sunahnya warna putih. Kemudian yang kedua, silahkan membawa baju gamis. Ya, baju gamis perempuan sebanyak 5 potong. Kemudian yang ketiga, membawa celana legging. Apabila tidak cocok, umpama bagi wanita yang sudah sepuh, ya dipersiapkan rok dalam. Baik rok dalam maupun celana legging, silahkan ya membawa 5 potong. Kemudian yang keempat, silahkan membawa kudungan. Bisa 4 sampai 5 potong. Ya, itu bisa disesuaikan dengan baju gamis yang tadi saya sebutkan. Ya, umpama butuh 5 ya boleh, 4 juga boleh, antara itu. Kemudian yang kelima, silahkan dilengkapi membawa daleman wanita. Ya, celana dalamnya 10 potong, kemudian braknya 6 potong atau setengah lusin. Kemudian yang keenam, silahkan membawa kaos dalam yang berkantong sebanyak 2 potong. Maksudnya, kaos dalam yang berkantong itu adalah kaos dalam yang bisa untuk menyimpan uang atau benda-benda berharga yang ada di dadanya kantongnya. Ya, biasanya di perlengkapan haji itu ya, terkenal dengan kaos Doraemon. Ya, silahkan bisa membelinya di peralatan umrah atau haji. Kemudian yang ketujuh, silahkan membawa handsock. Jadi yang namanya handsock itu Bapak Ibu digunakan pada saat Bapak Ibu misalnya memakai baju muslim untuk menutupi kalau sampai tersingkap tangannya bisa terlihat. Namanya handsock. Itu sebanyak 3 potong cukup insyaallah. Yang kedelapan, silahkan membawa kaos kaki sebanyak 6 potong. Kemudian yang kesembilan, silahkan membawa sarung tangan sholat sebanyak 3 potong. Ya. Kemudian yang ke-10, silahkan membawa handuk kecil 2. Kenapa saya katakan 2, Bapak Ibu? Karena dikhawatirkan kalau namanya kan 40 hari. Ini insya Allah kalau hajian ini sekitar 40 hari. Jadi umpama ya, sudah kotor bisa dicuci dan yang satunya bisa untuk cadangan. Kemudian yang ke-11, apabila Bapak Ibu senang memakai sepatu kalau jarak jauh bepergian, itu supaya dipersiapkan. Hanya saja dalam hal ini sebagai opsi saja. Karena belum tentu umpama orang yang sudah sepuh cocok dengan memakai sepatu. Ya. Biasanya kalau yang sudah sepuh, baik itu bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya, biasanya cukup memakai sendal. Ya, biasanya ya untuk mempermudah pada saat bersucinya, berwudunya dan lain sebagainya. Jadi ini hanya sebagai pilihan. Kalau sekiranya cocoknya memakai sepatu, silahkan memakai sepatu tapi saya sarankan yang lentur. Ini saya akan contohkan Bapak Ibu. Nah ini ada 2 sepatu ya. Nah ini sangat-sangat lentur Bapak Ibu. Nah ini kebetulan ini saya punya
Ini sangat enteng dan sangat lentur. Tujuannya apa? Supaya nyaman. Supaya nyaman, ya. Nah, ini biasa pakai istri saya juga sangat lentur. Hanya saja ini tergantung kebiasaan. Jadi, kalau naik pesawat tidak harus memakai sepatu. Boleh pakai sandal. Hanya saja sandal juga diusahakan yang lentur, yang nyaman, yang tahan air. Supaya pada saat kita berwudu atau ke kamar mandi, bisa langsung digunakan. Tuh ya. Nah, itu yang nomor 11 dan 12. Jadi bisa sepatu, bisa sandal. Kemudian yang 13, karena insya Allah di Saudi ini musim panas, dan kemarin, ya di bulan puasa kemarin juga, Masya Allah panas sekali. Silahkan dipersiapkan supaya membawa topi yang lebarnya ke depan. Karena yang dibutuhkan itu wajah. Diusahakan membawa satu untuk wanita. Kemudian jangan lupa membawa kacamata baca apabila memang diperlukan, dan juga kacamata hitam. Yang ke-15, jangan lupa membawa mukena, cukup 1 potong. Kemudian yang ke-16, bagi seorang wanita jangan lupa membawa pembalut. Ya, namanya pembalut wanita, ya. Di sini saya hanya mengingatkan. Dan juga silahkan membawa panty liner. Yang 17, silahkan membawa sejadah yang tipis. Tujuannya untuk apa? Nanti pada saat Bapak Ibu umpama ke Padang Arafah atau di Muzdalifah itu sangat-sangat dibutuhkan. Cukup yang tipis saja supaya ringan dalam membawanya. Yang ke-18, jangan lupa membawa ambal. Ambal itu untuk menghampar, untuk duduk-duduk, untuk tidur. Nah, itu bisa berupa sejadah tipis yang lebar. Ya, biasanya kalau saya sendiri itu membawa sejadah yang bisa dilipat yang tipis sekali, ukurannya 2 meter kali 2 meter. Atau bisa juga membawa spray. Nah, spray yang ukurannya 180 cm kali 200 cm, maksudnya 2 meter kali 180. Nah, itu silahkan dibawa. Tujuannya nanti digunakan pada saat di Padang Arafah dan di Mina. Nah, itu dibutuhkan sebagai ambal, ya, alas untuk istirahat. Dan juga bisa digunakan untuk alas sholat, istirahat, dan lain sebagainya. Kemudian 19, ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, zaman sekarang ini kan zaman modern. Silahkan membawa kantong urin. Ya, kantong urin ini bisa digunakan pada saat darurat. Umpama pada saat Bapak Ibu betul-betul umpamanya ngantri, ya, terutama di Muzdalifah, atau di tempat-tempat yang sangat dibutuhkan, bisa digunakan namanya kantong urin. Ini saya akan contohkan. Nah, ini istri saya sudah beli. Jadi yang namanya kantong urin ini, Bapak Ibu, sangat mudah untuk digunakan baik untuk perempuan maupun laki-laki. Ya, seperti ini. Ya. Nah, pada saat kesulitan, umpama ngantri, ya, karena kan toiletnya kan terbatas, ya. Khususnya pada saat hajian, ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi nanti air seninya itu akan menyerap ke gel. Sebagaimana kan ada kalau bayi itu pakai pampers. Ya. Nah, ini bisa dibeli, ya, cukup, ya, kurang lebih bawa 5, ya, cukup 5 kantong seperti ini. Kemudian itu yang nomor 19. Kemudian yang kedua, yang 20, silahkan membawa gayung. Nah, gayung ini ya insya Allah sangat dibutuhkan Bapak Ibu, ya. Baik itu pada saat hajiannya maupun pada saat di hotel, ya. Itu penting Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang ini ada yang namanya gayung lipat. Bisa dibeli di online, di Shopee, apa di Lazada atau di mana, ya. Namanya gayung lipat. Jadi gayung bisa dilipat, praktis. Ya, silahkan membawa 1. Kemudian yang ke-21, silahkan membawa alat-alat mandi. Baik itu sikat gigi, pasta giginya,
kemudian sampo, bisa dimasukkan ke bagasi nantinya. Yang 22, silahkan membawa vitamin. Nah, vitamin ini, Bapak Ibu, ini hanya sebagai masukan saja. Jadi, saya kemarin itu kan, ya, pada saat bulan Ramadan itu kan cukup lama, sekitar 35 hari di Mekah, Madinah itu ya. Itu sangat-sangat membantu vitamin namanya Imbos. Ya, jadi ini saya bukan iklan, memang ini hanya membantu untuk kebutuhan Bapak Ibu pada saat 40 hari di sana. Nah, Imbosnya ini diusahakan ya, membelinya atau membawanya yaitu Imbos yang ekstra. Ya, jadi yang harganya itu 1 lembar isi 10 itu insya Allah sekitar 75.000 sampai 80.000. Itu mudah-mudahan cocok Bapak Ibu. Itu sangat-sangat membantu sehari sekali. Ya, jadi gunanya untuk daya tahan tubuh. Nah, atau barangkali vitamin C yang lain, misalnya Renovit, atau vitamin yang lain kalau cocoknya umpamanya Enervon C juga boleh. Ya, jangan lupa membawa vitamin. Kemudian yang 23, silahkan membawa obat-obatan. Ya, biasanya yang diserang pertama ya insya Allah biasanya itu adalah sakit kepala, flu, pilek, batuk, dan pegel-pegel. Itu rata-rata. Ya. Dan juga terkadang ada orang itu sampai demam. Berarti silahkan dipersiapkan ya, obat demam, bisa paracetamol, obat sakit kepala, cocoknya Bodrek atau apa, silahkan dibawa. Jangan lupa membawa obat batuk yang cair. Ya, bisa dimasukkan ke koper bagasi. Nah, di samping itu, jangan lupa ya, membawa antimo. Karena tidak semua orang, Bapak Ibu, yang naik pesawat itu kuat. Ya. Saya melihat kemarin itu ada yang sampai muntah-muntah, yang nggak kuat perjalanan 10 jam. Dari Jakarta ke Jeddah. Sampai sakit, sampai dikerokin, sampai seperti kayak orang mau pingsan. Pada saat keberangkatan. Kemudian, pada saat pulang, dicoba minum antimo, ternyata Alhamdulillah tertidur sampai ke Indonesia. Ya Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ini sebagai tips saja. Boleh. Silahkan membawa antimo. Ya. Dan juga silahkan membawa koyo. Ya, ada kan yang namanya salon pas, ada cap cabe dan lain sebagainya. Itu sangat berguna Bapak Ibu. Nah, diusahakan pada saat Bapak Ibu ingin berangkat, ini tipsnya, tempelkan, umpama mau naik pesawat kan 10 jam insya Allah, tempelkan, silahkan tempelkan di belakang, namanya belakang sini, supaya kan kita duduknya lama. Ya, di belakang pinggang maksudnya, tempelkan 2, kemudian pusher supaya hangat, tutup dengan itu. Nah, kemudian ya, silahkan tempelkan saja di punggung 1. Insya Allah ya, itu sangat membantu. Di samping itu pada saat ingin melaksanakan umrohnya atau hajian, boleh. Karena kan belum niat ihram. Tempel saja itu. Biasanya kalau saya pribadi, ditempelnya di betis, kemudian di paha dan di pinggang. Nah, itu ya. Karena apa? Biasanya kan orang yang hajian maupun yang umroh itu banyak jalan kaki. Nah, itu sangat-sangat berguna. Atau kalau tidak cocok, boleh membawa krim ya, untuk pegel-pegel. Ya, bisa seperti itu. Ya. Selanjutnya, langsung saja nomor 24. Silahkan membawa bantal leher. Nah, ini gunanya Bapak Ibu bisa digunakan pada saat di pesawat atau pada saat Bapak Ibu berada di Arafah nanti. Bisa digunakan untuk tiduran. Bisa dipakai di Arafah, di Muzdalifah, atau di Mina. Nah, itu sangat berguna. Namanya bantal leher. Kalau cocok tapi ya, kalau saya cocoknya bantal yang kecil. Jadi pada saat saya berangkat naik pesawat, biasanya saya dudukin. Nah, nanti pada saat umpama di Padang Arafah dan sebagainya, ya, bisa dibawa, dilipat, diikat karet, kemudian nanti ya insya Allah bisa untuk bantal. Itu ya. Biasanya ya bantal kecil itu ukuran 30 cm kali 30 cm. Biasanya untuk sandaran bangku. Ya, bangku jati itu kan ada biasanya bangku tamu. Selanjutnya yang nomor 25. Silahkan jangan lupa membawa casan. Nah, casan itu maksudnya charger
dan maksimal ya 20.000 mAh yang boleh dibawa. Dan silahkan jangan dimasukkan ke koper bagasi, tapi bawa dengan diri kita, masukkan ke koper tas kabin. Ya. Kalau dibutuhkan saja silahkan. Kemudian jangan lupa membawa colokan yang kakinya ada 3. Itu kemarin saya itu berguna sekali. Jadi di kamar hotel itu kalau yang 2 colokannya itu nggak bisa. Tapi tidak semua hotel, setelah saya pelajari, tidak semua hotel itu membutuhkan yang 3 kaki. Untuk cadangan, barangkali memang dibutuhkan, supaya membawa tadi, casan dan tadi ya, yang namanya steker atau apa itu ya. Yang kakinya ada 3. Kemudian, silahkan membawa, itu yang nomor 25 ya. Nomor 26, jangan lupa membawa payung lipat. Payung lipat ini Bapak Ibu sangat-sangat berguna pada saat mau lempar jumroh, pada saat setiap hari bolak-balik umpama jaraknya kan insya Allah dari penginapan mungkin lebih dari 1 kilo. Kalau ke Masjidil Haram pada saat berangkat mau ke masjid itu biasanya panas luar biasa, bisa digunakan payung lipat. Kemudian untuk wanita, jangan lupa membawa make up, peralatannya boleh, silahkan. Selanjutnya yang, itu tadi 27, yang 28, untuk seorang wanita yang masih subur, saya sarankan membawa obat penunda haid. Silahkan konsultasikan ke dokter sekiranya yang cocok minum obat apa. Kalau istri saya biasanya namanya apa? Primolut. Ya. Itu tujuannya untuk menjaga-jaga, jangan sampai yang tadinya tidak halangan di sini, tiba-tiba di sana, umpama, datang bulan, umpama. Ya, untuk mencegah boleh pakai itu. Kemudian yang ke-29, bila dibutuhkan, silahkan membawa tusuk gigi. Gitu ya, terkadang kan suka dibutuhkan. Kemudian yang 30, silahkan membawa karet gelang. Kalau saya kemarin itu sampai membawa cukup banyak ya. Karet gelang ini saya beli 1/4 kilo yang warna hijau, karena kalau yang warna pink itu suka bau. Kalau yang warna hijau itu karetnya lentur dan ukurannya besar. Nah, gunanya karet gelang Bapak Ibu untuk mengikat pakaian. Jadi supaya padat, ya, baju-baju itu digulung-gulung, dikelinting, kemudian diikat karet. Itu ternyata lebih padat, lebih bagus isinya dibandingkan dengan alat penghisap. Saya sudah beli Bapak Ibu pada saat saya mau berangkat umroh itu, saya beli yang pakai listrik. Ya, dihisap, tapi tetap aja ya, lebih nyaman, digulung sendiri pakaian-pakaiannya, kemudian diikat pakai karet. Jadi silahkan beli karet gelang. Dan karet gelang ini jangan lupa bisa digunakan untuk tawaf. Setiap akan melaksanakan tawaf di Baitullah, saran saya bawa karet gelang 7. Ya, simpan di tangan kiri. Kalau sudah dapat satu putaran, pindahkan satu ke tangan kanan. Itu umpama cocok. Kalau saya biasanya pakai itu. Kemudian bisa digunakan untuk mengikat-ikat barang yang lain. Itu ya. Jadi saya membawa kemarin itu 1/4 ya. Karena saya suami istri dan juga orang tua, akhirnya sampai habis. Buat ikat baju, kemudian ikat oleh-oleh. Yang 31, silahkan membawa solasi atau lakban. Dari sini. Walaupun betul di sana ada. Ya, tapi harganya jauh lebih murah. Ya, murah. Jadi, harga-harga Bapak Ibu. Ya, karena saya baru kemarin ya, baru juga beberapa hari, sekalian saya survei harga-harga. Baik itu harga barang-barang biasa, bahkan sayuran, kemarin itu saya survei, harganya ada yang 4 kali lipat sampai 5 kali lipat. Contoh, ini contoh hanya sebagai masukan, umpama Bapak Ibu beli Indomie atau Popmie, yang diseduh itu, kalau di sini kan mungkin sekitar 6.000 apa 7.000 kalau di warung, kalau di sono Bapak Ibu 5 real. 5 real itu sama dengan 5 kali 4 saja sudah 20.000, sekitar 24.000. Berarti kan kalau di sini 6.000, 7.000, di sana 24.000. Itu yang biasa, maksudnya baru juga Indomie, Popmie, belum yang lainnya. Pepaya yang kecil Bapak Ibu, ya kemarin itu, ya saya tawar 10 real aja,
paling juga nggak ada sekilo. Ya, Masya Allah, maunya 20 rial. Kalau 20 real, berarti kan 20 kali 4. 80 ribu. Ya, Masya Allah. Mangga, ini hanya sebagai masukan, 25 rial. Berarti sama dengan berapa? Ya, saya tawar-tawar kemarin dapat 20 real. Berarti kan 85 ribu 1 kilonya. Ya, tuh ya. Jadi dipersiapkan. Ini saya sebutkan ini tujuannya adalah pertama supaya kita di sana tidak mencari-cari lagi. Yang kedua harganya lebih ringan. Kita lanjut nomor 32. Plastik kiloan ukuran 1 kilo diusahakan bisa dibawa. Nah, kegunaannya nanti Bapak Ibu bisa nanti untuk membungkus-bungkus apa? Umpama untuk sodako, untuk membawa makanan dari restoran, kita butuh umpamanya. Itu penting Bapak Ibu, silahkan membawa. Ya, ukuran cukup yang 1 kilo. Silahkan beli 1 pak, mungkin insya Allah nggak seberapa. Nomor 33, silahkan membawa plastik kresek yang ukuran besar untuk pakaian kotor. Pada saat kita ingin pulang ke tanah air, itu kan biasanya membawa pakaian yang kotor. Jangan disatukan dengan yang bersih, yang suci. Cukup membawa 2 kantong. Kemudian yang 34, silahkan membawa plastik ukuran kecil saja yang sedang. Ya, untuk persiapan, umpama di perjalanan, Bapak Ibu sakit. Ya, kemudian bisa digunakan umpama muntah dan lain sebagainya. Ya, ini saya mengingatkan supaya dipersiapkan beberapa potong atau beberapa biji untuk di perjalanan ataupun pada saat nanti dibutuhkan pada saat di sana. Yang ke-35, silahkan membawa tambang jemuran. Ya, bila mana diperlukan, Bapak Ibu nanti pada saat di maktab atau di hotel biasanya dibutuhkan untuk menjemur pakaian. Dan itu bisa dilakukan, biasanya jemurannya itu ada di lantai paling atas. Ya. Silahkan membawa, ya diusahakan, saran saya bawa 2. Ya, bawa 2. Kemudian, nomor 36, jangan lupa membawa tisu basah dan tisu kering. Nah, tisu kering dan tisu basah ini dibawa juga pada saat nanti hajian. Terutama yang kering. Kalau yang basah kan wangi. Nah, pada saat umpama, tadi kan membawa kantong urin. Nah, silahkan jangan lupa membawa apa tadi? Tisu keringnya untuk mensucikannya setelah pipis. Karena kantong urin ini bisa digunakan untuk perempuan maupun laki-laki. Ya. Kemudian, nomor 37, ya. Ini hanya sebagai pilihan, ya. Silahkan Bapak Ibu, umpama ingin memperbanyak membaca Al-Quran, silahkan membawa Al-Quran kecil khusus yang biasa dibaca di rumah. Umpamanya tidak membawa juga ini tidak apa-apa. Kalau keluarga saya biasanya ada salah satu itu yang biasa membawa. Makanya di sini saya ingatkan. Namun di Masjidil Haram maupun di Madinah juga, ya di masjidnya banyak tersedia. Kemudian nomor 38. Jangan lupa membawa jepitan baju. Saya kemarin itu bawa jepitan, ya. Ternyata ada yang patah lah, ada yang ini, silahkan membawanya itu yang agak besar ukurannya, jangan kecil-kecil. Ya, bawa satu orang itu ya 1 pak itu 1 lusin. Tapi jangan yang kecil ya, jepitannya agak besar. Supaya kuat. Karena biasanya ngejemur di atap itu anginnya besar. Dan silahkan jangan lupa membawa gantungan baju atau hangernya. Bawa aja sekitar setengah lusin. Dan diusahakan Bapak Ibu, ya, kalau untuk celana dalam atau apa yang sekiranya, bolehlah ditandai. Ya, karena kemarin pun saya itu ya, berapa kali saya itu celana dalam saya itu padahal beli baru. Ya, ada 2. Ya. Hari pertama saya lihat kok hilang. Ternyata ada yang mau. Terus kemudian besok-besok lagi hilang lagi gitu ya. Itu pada saat umroh kemarin Ramadan, ada saja yang seperti itu. Ya, ditandailah supaya ditandai. Kemudian yang nomor 39, silahkan membawa kotak tempat makan yang sesederhana mungkin. Nah, jangan yang macam-macam ribet. Dan juga membawa sendok dan garpu. Nanti manfaatnya banyak. Nanti saya terangkan mungkin di sesi yang lain. Nomor 40, silahkan membawa botol minuman atau botol minum yang sekiranya tutupnya tuh bisa diputer.
botol minuman, umpama pada saat Bapak Ibu ke restoran ingin bawa air hangat, air panas, ditutup. Jadi tidak membahayakan pada saat di liftnya. Ya. Kemudian, ya, jangan lupa membawa gelas plastik, gelas yang biasa barangkali untuk di kamar. Ya bawa saja satu, boleh. Nomor 42, membawa perlengkapan cuci. Ya cukup sih rinso. Kemarin itu ya sikat itu tidak berguna. Jadi yang ada gunanya yaitu rinsonya saja. Ya, untuk 40 hari mungkin sekitar satu renceng. Insya Allah cukup. Kemudian 43, silakan membawa sabun cuci piring plus sponnya. Kan ada merek apa tuh namanya, Bu? Sunlight. Kemarin itu saya cari-cari di minimarket merek apa Sunlight itu tidak ada. Adanya merek lain. Kalau merek lain itu ya rasanya beda. Ya, saya cari-cari putar-putar tidak ada yang jual. Silahkan membawa sabun cuci piring berikut sponnya. Secukupnya yang kira-kira ya bisa masuk dibawa ke bagasi. Kemudian yang ke-44, silahkan membawa termos air panas tapi yang ukuran kecil. Ya, bila dibutuhkan, ya umpama saya senangnya air panas, atau umpama ingin menseduh pop mie, ya umpamanya kan butuh air panas dari tempat makan, silahkan dibawa seperti itu ya. Jadi bawa cukup satu termos air panas. 45, jangan lupa membawa spidol yang besar untuk barangkali dibutuhkan nama atau tanda apa. Kemudian yang 46, persiapkan bekal Bapak Ibu berupa uang real. Jadi umpama Bapak Ibu ingin membawa uang 10 juta, umpamanya diusahakan mendingnya untuk mempermudah, itu silahkan umpama uang realnya 7 juta, uang rupiahnya 3 juta umpama ya. Ini untuk mempermudah saja. Adapun umpama Bapak Ibu uang cadangannya baiknya cukup bisa lewat digesek pakai ATM. Selalu ada di situ ya, di depan Masjidil Haram ada ATM-nya. Kemudian yang 47, jangan lupa membawa namanya vaselin untuk bibir dan juga untuk vaselin yang untuk kaki. Saya ingatkan Bapak Ibu, ya. Sudah berulang-ulang kejadian ini Bapak Ibu menimpa beberapa jamaah. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu berada di tanah suci, biasanya tidak lama itu retak-retak bibir dan juga telapak kaki. Pada saat kalau sudah kena telapak kaki itu retak, membesar, Masya Allah sakit untuk dipakai jalan. Nah, untuk itu saya mengingatkan, setiap ingin tidur, diusahakan namanya telapak kakinya supaya dioles tuh, yang belakang, telapak kaki belakang dioles pakai vaselin. Nah, kalau untuk yang bibir ada yang memang yang khusus. Kalau sudah kering, buru-buru dioles, ya, supaya nantinya tidak retak-retak pecah. Kalau sudah pecah-pecah, nanti terganggu. Belum lagi sariawan umpamanya, ya. Ini mengingatkan karena banyak kejadian seperti itu. Kemudian juga saya mengingatkan supaya membawa obat alergi. Karena ya kemarin itu kebetulan kan di Madinah itu kan hawa panas, di Makkah juga hawa panas. Nah, kemudian banyak orang yang gatal-gatal. Kemudian kulitnya itu retak-retak, gatal Masya Allah. Nah, itu ternyata setelah minum obat alergi, Insidal namanya, alhamdulillah reda. Ya, tidak kambuh lagi. Ini hanya mengingatkan. Ya, saya kena, istri saya, orang tua saya. Gatal-gatal, tiba-tiba gatal-gatal seperti itu. Minum yang dioles-oles itu nggak mempan. Setelah minum obat itu, Insidal alhamdulillah reda. Yang 48, diusahakan Bapak Ibu membawa jaket tebal. Dan jaket tebal ini sangat berguna pada saat Bapak Ibu berada di pesawat. Di pesawat itu Bapak Ibu, kita berada insya Allah sekitar 10 jam. Dan Masya Allah dinginnya luar biasa. Ya, jangan lupa dibawa pada saat ingin masuk ke pesawat. Jangan dimasukkan ke bagasi. Yang nomor 49, silahkan membawa masker bila dibutuhkan. Ya, kalau istri saya
Terkadang kalau banyak orang dan lain sebagainya itu ya cocoknya katanya pakai masker boleh. Ya. Silahkan bila dibutuhkan umpama bawa selusin umpama, ya nggak usah banyak-banyak. Yang ke-50, jangan lupa membeli paket data roaming. Umpama kita kan bawa HP, ya diusahakan disiapkan keuangannya. Ya, biasanya ada kalau untuk di Telkomsel itu namanya data roaming untuk haji selama 40 hari. Ya, insya Allah 800.000 apa berapa gitu ya. Diisi pada saat pengisiannya, pada saat Bapak Ibu umpama berada di mana? Berada di bandara. Supaya apa? Nanti supaya kepakai sekitar 40 harian. Jangan masih lama sudah diaktifkan. Jadi beli kemudian bisa diaktifkan itu pada saat di bandara, ya. Atau pada saat umpama menginap di asrama haji bisa diaktifkan. Itu yang 50. Sekarang yang nomor 51 diusahakan kopernya supaya digembok, pakai gembok yang kecil. Karena pernah saya perhatikan ya, ada yang ya untuk pengaman sajalah. Ya, sebagai pengaman beli gembok yang kecil dan diusahakan kuncinya itu dikasih tanda supaya mudah untuk dicarinya, simpan yang baik. 52, silahkan membuat identitas, bisa berupa foto, bisa berupa pita. Silahkan kopernya dikasih nama dan alamat. Foto, umpama dikasih nama, alamatnya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah pada saat pengambilan koper di bandara. Terkadang kan sama, semua warna hijau-hijau semua. Ya, kasih tanda. Syukur-syukur foto dan namanya. Selanjutnya, yang ke-53. Dipersilahkan Bapak Ibu membawa makanan ringan. Ya, misalnya bisa bawa pop mie. Saya membawa pop mie buat persediaan saya pada saat nanti hajian. Ini nanti saya ceritakan. Ya, silahkan membawa umpama energen, membawa biskuit, yang suka kopi bawa kopi boleh. Nah, untuk makanan-makanan ringan ini Bapak Ibu, umpama disimpan nih untuk pada saat hajian, itu sangat berguna. Karena pada saat tanggal 8 Zulhijjah, hajian dimulai, justru diusahakan membawa makanan ringan. Jadi nanti pada saat mau lempar jumroh itu kan jauh, bolak-balik. Ya, itu dibutuhkan apa yang tadi saya katakan, bawa botol minuman. Kemudian bawa makanan kecil, makanan ringan. Barangkali nanti dibutuhkan pada saat di Mina, di Muzdalifah, atau di Arafah. Itu ya. Kemudian silahkan membawa makanan kering. Bisa abon, bisa kentang Mustafa, kan ada tuh ya kentang yang digoreng kemudian katanya tahan lama. Bisa juga teri kacang, ya, di toples, kasih di bawah toples, kemudian dirapihkan lah, disimpan umpama di koper bagasi, ya. Itu semua nanti Bapak Ibu bisa digunakan pada saat Bapak Ibu membutuhkan. Ya, lebih baik kita bawa daripada kita tidak bawa. Kemarin saya selama 35 hari Bapak Ibu, kalau tahu gitu mah mungkin saya bawa. Ada orang membawa ikan teri sama apalah gitu, Masya Allah. Jadi jamaah itu kepengen sekali. Nah, untuk itu ini hanya sebagai opsi saja, ya. Bisa membawa abon, kentang Mustafa, atau misalnya bawa teri kacang. Bahkan katanya ada jamaah itu yang bawa rendang. Ya, saya tidak sarankan ya, karena rendang ini kan pedas. Saya menyarankan untuk Bapak Ibu yang akan haji, diusahakan jangan sampai memakan makanan atau menu makanan yang kira-kiranya banyak mengandung gas dan membahayakan ke usus. Ya, jadi diusahakan ya, menjauhi makanan pedas dan asam. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya singkat-singkat Bapak Ibu karena memang ini itemnya cukup banyak. Ya, saya doakan yang akan melaksanakan ibadah haji, semoga Allah memberikan sehat, sukses, lancar, aman, selamat, barokah. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Dan apabila Bapak Ibu yang memang sudah menyiapkan semua barang-barangnya supaya diteliti kembali, perhatikan satu persatu di video saya
umpama ada yang kurang silahkan bisa ditambahkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.